Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita di dunia nanti mempertemukan kita di akhirat di surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kalau saya ditanya sama Mas Seto tadi, dikasih judul apa nih pengajiannya? Saya jawab sakarepmu. Karena saya sendiri selalu gitu, kalau mau ngomong apa tuh yang nggak pernah tahu yang mau diomongkan apa. Yang penting duduk, niat menjalankan tugas dari Allah Ta'ala yang dipesankan lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini tugas untuk kita semua sebetulnya. Sebuah kemuliaan kalau kita ditunjuk sama Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi duta-duta, utusan-utusan, wakil-wakil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan buat kita semua. Makanya nggak ada pangkat yang lebih mulia daripada orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi semua orang punya pekerjaan. Tapi pekerjaan yang paling mahal dan paling berharga adalah mencari ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Karena itu adalah pekerjaannya para nabi dan para rasul. Saya mau kembali menjelaskan yang saya dapat beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan barokah saya dapat di tengah-tengah majelis tentang tips mudah menggapai ilmu laduni. Ya, cara mudah mendapatkan ilmu laduni. Ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ke diri kita. Ilmu yang sebetulnya ilmu ya, sebenar-benarnya ilmu. Karena ada orang menganggap itu ilmu, ternyata itu informasi. Ya, ternyata itu informasi. Contoh informasi. Ya, contoh informasi. Barang siapa, ya barang siapa begini, maka ia akan begitu. Itu namanya informasi. Tapi kalau ilmu, ya ilmu informasi tadi dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, kemudian masuk ke dalam hati jadi cahaya. Ya, jadi cahaya sehingga menggerakkan sekujur tubuh untuk melakukan kebaikan. Baru itu namanya ilmu. Nah, kalau informasi cuma nempel di mata, ya, nempel di telinga, nanti diucapkan oleh mulut, tapi nggak menjadi cahaya. Makanya ilmu dibagi dua, ada al-ilm yanfa, ilmu yang bermanfaat, ada al-ilm yadhur, ilmu yang menimbulkan bahaya. Contoh misalnya, ilmu sholat, manfaat atau bahaya? Manfaat, betul ya? Jadi, tapi orang yang sholat bisa jadi berbahaya. Kalau, ya ini jangan dipotong nih yang di YouTube ya. Ya, kalau dia sholatnya ternyata ternyata niatnya hanya untuk pamer sama calon mertua. Allahu Akbar. Sholat itu. Tapi niatnya pamer sama calon mertua. Biar dipek mantu. Ya biar dipek mantu. Artinya dia riya dengan ibadahnya yang namanya sholat. Sehingga
ilmu sholatnya tadi bukan bermanfaat, tapi berbahaya untuk dia. Nggak jadi cahaya, tapi justru menjadi kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya biar ilmu yang kita dapat itu jadi cahaya? Karena al-ilm nur, ilmu yang sebenar-benarnya, hakikatnya ilmu adalah cahaya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya, syakautu ilal waqi'i su'a hifdhi. Saya itu ngeluh sama guru saya, curhat sama guru saya. Lihat curhatnya orang-orang dulu ya, curhatnya ulama ya, sama curhatnya kita zaman sekarang. Curhatnya ulama sama gurunya. Kita kan masing-masing punya guru ya, insyaallah. Curhatnya ulama sama gurunya, syakautu ilal waqi'i su'a hifdhi. Saya mengeluh pada guru saya, hafalan saya ini kok nggak bagus. Hafalan saya kok nggak bagus. Imam Syafi'i padahal hafalannya luar biasa. Jadi kadang kalau mengakses hafalannya kok sesekali rodok telat titik aja gitu ya. Mesti harus langsung tik-tik. Ini kok rodok tik-tik. Ya, loadingnya agak lambat. Itu udah dianggap hafalanku tidak bagus. Itu Imam Syafi'i. Jadi mengeluh hafalanku kok kurang bagus ya. Keluhannya seperti itu. Fasyakautu ila waqi'i sahibli fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya ngajari tinggalkanlah maksiat. Padahal Imam Syafi'i itu tidak bermaksiat. Jadi maksiatnya orang soleh beda dengan maksiatnya orang salah. Ya, maksiatnya orang soleh beda dengan maksiatnya orang salah. Orang salah ya maksiatnya melakukan yang haram. Nah, orang soleh itu kalau amalnya hari ini kok sama amalnya kemarin sama menganggap dirinya sudah bermaksiat. Amalnya kemarin sama sekarang kok sama menganggap dirinya sudah bermaksiat. Ada yang pahalanya besar, kok melakukan amalan yang pahalanya di bawahnya dikit saja, merasa sudah bermaksiat. Terus gurunya mengatakan, karena ilmu adalah cahaya. Ya, ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta, dan sesungguhnya cahaya Allah la yu'ta bil asi. Cahayanya Allah enggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya enggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka untuk dapat ilmu caranya jangan maksiat, ilmu yang hakikat ya. Nah, pertanyaan saya, kalau mau begitu kira-kira mudah atau cenderung susah? Susah banget. Ada enggak jalan pintasnya? Nah, kita yang model begini nih loh ya. Jujur saja kan kita modelnya begini. Kalau beliau-beliau kan begitu ya. Nah, bagaimana yang begini bisa dapat ilmunya yang begitu? Nah, solusinya apa? Ini yang mau saya jelaskan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Yang pertama, belajar dulu. Kapan pertama kali majelis taklim itu ada di Jagat Raya? Nah, ini kan ya asik ya. Kapan pertama kali majelis taklim ada di Jagat Raya? Sekarang saya mau nanya, istrinya Nabi Musa namanya siapa? Istrinya Nabi Musa, tahu nggak? Gampang, Bu Musa. Jadi istri Nabi Musa siapa? Bu Musa. Urip ki gampang, aja digawe angel. Ya kan, Bu Musa berarti istrinya Nabi Musa. Oh, kita ini orang Jawa Tengah, kalau ditanya istri Habib Novel siapa? Bu Novel. Ini jawaban orang Jawa Tengah. Kalau istrinya Mas Seto ya Bu Seto. Ya, jangan berhenti titik loh ya. Kalau hilang satu bahaya itu. Ya, istrinya Mas Seto Bu Seto. Ya, istrinya Pak Jumadi, ya Bu Jumadi. Kan itu kita di Jawa Tengah model begitu. Jadi kalau ada santri ditanya, istrinya Nabi Musa siapa? Bu Musa, ya, dan nggak bisa disalahkan, no? Ya, tidak bisa disalahkan. Itu jawaban paling lugu, ya, jawaban paling lugu. Tapi kalau ditanya, majelis taklim pertama kali di Jagat Raya itu kapan dan di mana?
Maka saya akan menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil yang otentik dan tidak bisa dibantah. Ini gaya Didik ya. Yang gaya sedikit. Sederhana jawabannya. Yang pertama kali menyelenggarakan majlis taklim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah selenggarakan majlis taklim. Di mana tempatnya? Di alam surgawi. Ya, di luar surga bersama para malaikat. Siapa yang jadi gurunya? Gurunya Nabi Adam alaihissalam. Muridnya siapa? Malaikat beserta kawanannya, beserta jamaahnya. Ya, gurunya namanya Nabi Adam alaihissalam. Murid-muridnya adalah malaikat beserta jamaahnya. Jadi jamaah malaikat. Jamaah malaikat itu anggotanya siapa? Malaikat plus mereka yang bekerja bersama malaikat. Yang serawungan terus kemana-mana bareng bersama malaikat. Karena kemana-mana bareng malaikat, maka dimasukkan jamaah malaikat. Nah setelah jamaah malaikat ini kumpul, ya setelah kumpul, Allah Ta'ala kemudian menunjukkan beberapa benda. Allah tunjukkan beberapa benda. A, B, C, D, entah nggak dijelaskan tuh ya. Jumlah benda yang ditunjukkan berapa, bendanya apa, itu nggak dijelaskan. Tetapi saat itu Allah berkata kepada para malaikat, tolong sebutkan, ya, itu apa? Malaikat tuh yang hidupnya di alam surgawi, yang udah keliling kemana-mana beserta jamaahnya tadi, ternyata nggak bisa jawab. Ya, ternyata nggak bisa jawab. Maka Allah kemudian berkata pada Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi Adam itu statusnya adalah manusia yang baru diciptakan. Manusia yang baru diciptakan. Belum ada yang mengajari. Tidak ada gurunya. Di surga ya tidak ada gurunya. Di luar surga ya nggak ada gurunya. Baru diciptakan. Tapi sama Allah Ta'ala diberi ilmu. Ya ilmu apa itu? Ya itu namanya ilmu laduni. Ilmu yang diinstal langsung ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diletakkan di dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Dikasih ilmu. Nah disitulah Allah kemudian berkata pada Nabi Adam alaihissalam, sebutkan wahai Adam, apa itu? Dengan fasih, dengan lantang, Nabi Adam berkata, itu namanya ini, itu namanya ini, itu namanya ini, itu namanya ini. Malaikat yo kaget. Lah wong baru diciptakan, belum kemana-mana, masih dikurung di surga. Ya, masih dikurung di surga, disimpan di dalam surga. Kok bisa menyebutkan semua benda-benda itu? Sementara sementara kami yang sudah lama berkelana ini nggak tahu. Saya mau ngasih contoh misalnya saya antum semua hidup 50 tahun yang lalu, yang lalu, kemudian ya kita kembali ke masa lampau, 50 tahun yang lalu kita tunjukkan sama orang-orang yang ada di sana. 50 tahun yang lalu kita tunjukkan ke orang-orang yang ada di sana. Ini apa? Bisa jawab nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada yang jawab, kau pengilu ya. Oh bukan. Oh, ini apa ini? Nggak tahu apa itu ya. Nggak ngerti. Dibilang telepon kan nggak ada bentuknya begini ya. Nggak tahu ini kocok ini apa itu, nggak ngerti. Ya, terus baru kita kasih tahu, ini namanya smartphone. Tambah bingung nih, apa ini smartphone ya? Smartphone itu apa? Nggak tahu, karena memang nggak pernah lihat. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika malaikat ditunjukkan benda-benda itu, malaikat nggak bisa jawab, ya karena nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Nah, kok Nabi Adam tahu? Padahal munculnya belakangan. Ya munculnya belakangan karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, maha agung engkau, maha hebat engkau ya Allah. La ilma lana illa, kami ini enggak punya ilmu kecuali yang kamu telah ajarkan kepada kami.
Sungguhnya engkau maha berilmu dan engkau maha bijaksana. Siapa yang dikasih ilmu itu Allah yang milih. Ya rahasianya bukan di itu, bukan di situ. Rahasianya di sini, usjudu li Adam. Dari situlah malaikat disuruh sujud semuanya pada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam? Ini loh yang punya ilmu, gurumu. Ya ini orang yang punya ilmu. Ini gurumu. Ini ciptaanku yang mulia. Ku bekali dengan ilmu yang luar biasa. Kalian sudah lihat kan kehebatan ilmunya? Sujud semuanya. Langsung semuanya sujud. Penghormatannya malaikat itu bentuknya sujud. Ini bentuk penghormatan malaikat sujud. Nah ada jamaahnya malaikat yang iri. Ada jamaah malaikat yang iri. Wong baru kemarin diciptakan kok sekarang mau mimpi. Sekarang mau mendapatkan kemuliaan. Kita yang udah lama kok suruh sujud sama dia. Nolak. Nolak. Semua sujud. Yang ini kok kelompok ini nggak mau sujud. Maka ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kalian tidak mau sujud? Jawab pula. Ditanya sama Allah. Yang nyuruh Allah dia nolak. Kemudian ditanya, jawab. Nah, kamu ciptakan dia dari tanah, saya dari api, kan tidak nyambung ya. Ini kan jawabannya kelompok itu kan nggak nyambung. Urusannya ini tentang ilmu kok. Kamu punya ilmu seperti dia, enggak kan begitu ya? Udah terbukti kamu nggak punya ilmu seperti dia, sujud, tambah mulai ngeles. Ya, mulai ngeles, mengalihkan pembicaraan. Yang mengalihkan pembicaraan. Kamu ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Sejak kapan kelompok ini, ya jamaah kelompok ini berani mengatakan api lebih mulia dari tanah? Siapa yang mengajari dia kalimat api lebih mulia dari tanah? Hanya Allah yang boleh mengatakan ini lebih mulia dari ini. Ini lebih mulia dari ini. Hanya Allah. Kelompok ini mengklaim ilmunya sendiri, ya berusaha memberikan informasi agar orang berpikir betul tuh kata-kata kelompok ini betul, api lebih mulia dari tanah, Adam dari tanah, kami dari api. Nah kenapa yang mulia sujud kepada yang rendah? Kami menolak. Yang menciptakan itu Allah, yang nyuruh sujud Allah, terus kelompok ini merasa Allah salah nyuruh. Apa gak gawe mumet gitu ya? Ya kok merasa Allah salah nyuruh, Allahnya dikritik. Allahnya dikritik. Kelompok itu namanya iblis. Kelompok itu namanya iblis. Nama kelompoknya iblis. Iblis bukan malaikat, memang jin yang kuat, tapi karena dulu tuh bareng malaikat terus, maka dimasukkan kelompok malaikat. Makanya siapapun yang bareng orang yang baik kan dimasukkan dalam kelompok orang baik. Bareng orang yang nggak baik nanti dimasukkan dalam kelompok orang nggak baik. Jadi bareng itu memang berpengaruh ya. Bareng itu berpengaruh. Jadi kalau ada orang mengatakan oh bareng nggak ngaruh, ya salah. Orang kalau sholat sendiri sama sholat jamaah ngaruh enggak? Ngaruh. Itu ngaruhnya gara-gara apa? Bareng. Kalau nggak bareng pahalamu sedikit. Kalau bareng pahalamu banyak. Jadi bareng ini ada pengaruh yang luar biasa. Nah karena iblis nggak mau sujud, apakah dibiarkan sama Allah? Enggak. Loh, saya suruh kok kamu nggak mau. Ya Allah, Tuhan kok dibegitukan sama makhluk, kurang ajar nih makhluk yang satu ini. Sama Allah dilaknat. Diusir dari sayangnya Allah, dari rahmatnya Allah. Kalian nggak berhak dapat sayangku, diusir. Padahal Allah itu yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Diusir iblis ini, nggak berhak dapat sayangku. Nah iblis kemudian minta sama Allah Ta'ala dispensasi. Ya kalau begitu tolong kami jangan disiksa sekarang. Tolong dikasih penundaan hukuman. Ya penundaan hukuman. Sama Allah Ta'ala dikabulkan itu, tapi bukan seperti yang dimau iblis, seperti yang dimau Allah. Boleh
ditunda sampai waktu yang aku tentukan. Nah, di situ iblis bersumpah, saya akan ajak ini manusia-manusia ini ya untuk masuk neraka, untuk meninggalkan jalanmu ya. Ya Allah, saya akan ajak manusia. Makanya kalau ada manusia tidak niru malaikat, berarti niru. Paham ya? Kalau ada manusia nggak niru malaikat, berarti niru iblis. Maksudnya bagaimana? Yang niru malaikat, kalau lihat orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang alim, dia akan sujud dalam arti ta'zim. Menghargai, menghormati, memuliakan orang yang punya ilmu. Ilmu yang benar ya, punya ilmu. Kalau ada orang yang alim, yang soleh, malaikat akan sujud, maka manusia yang meniru malaikat akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang dikasih tahu itu orang soleh, itu orang alim, itu orang yang berilmu, itu orang bertakwa, kemudian orang tadi gak mau ta'zim, gak mau menghormati dengan membanding-bandingkan. Ya, membanding-bandingkan dengan kepalanya sendiri, dikhawatirkan karena dia nggak niru malaikat, dia khawatirkan dia juga akan sama nasibnya seperti, saya nggak ngomong loh ya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Makanya para ulama dari zaman dahulu kala, para anbiya wal mursalin dari zaman dahulu kala selalu mengajarkan kita untuk ta'zim kepada orang yang punya ilmu, mengagungkan, memuliakan orang yang punya ilmu. Contoh malaikat itu sampai apa ya, pol-polan bagian tubuh paling mulia malaikat itu bukan kepala. Kalau kita kan bagian tubuh paling mulia kan kepala. Malaikat itu pamer sayap. Sayapku 2, sayapku 4, aku 6, aku 10 ya. Malaikat Jibril aku 600. Tapi besarnya juga dipamerkan. Ini bagian tubuh yang paling dibanggakan itu, kata malaikat lewat lisan Nabi Muhammad SAW, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'u kama qala sallallahu. Sesungguhnya para malaikat itu gelar sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu karena senang dengan perbuatan mereka. Jadi malaikat itu nggak lilo, nggak ridho, nggak senang kalau kita duduk di karpet itu. Kok enak karpetnya yang mulia? Ini orang-orang yang mulia. Jangan sampai karpetnya mendapat kemuliaan. Biar sayapku semakin mulia. Digelar no sayap sih. Jadi pengajian itu belum ada manusianya, udah kebak sayap malaikat itu. Gelar. Oh itu Pak Yai mau lewat situ gitu ya. Pak Yai mau lewat situ. Itu jamaah pengajian mau lewat situ. Kampung-kampung yang mau dilewati itu digelari sayap malaikat kabeh itu. Benar-benar digelar no itu. Jadi tadi jenengan masuk ke sini itu, masya Allah itu. Malaikat sudah bertumpuk-tumpuk, saya gelaran semua itu. Berlomba-lomba, aku disik gitu ya. Tapi karena malaikat itu nurani dari cahaya, kalau numpuk-numpuk nggak apa-apa. Maka nggak ada judulnya malaikat kok kemudian sesuan gitu. Karena bukan katif, latif. Malaikat itu bukan apa namanya, padat ya. Malaikat itu sifatnya seperti sifat cahaya. Cahaya itu kalau tabrakan nggak apa-apa. Cahaya bertabrakan, ya tidak apa-apa tambah padang ya. Kalau menungso tabrakan, remuk lah. Itu bedanya katif sama latif. Makanya manusia yang nanti meniru malaikat, manusia itu kan jadi semakin latif, semakin lembut, semakin ringan. Seperti Mbah Yai Mangli rahimahullah. Mbah Yai Mangli karena meniru malaikat, jadinya latif, lembut. Kemana-mana ya cedak, tekan gitu. Lah kita ini karena sing ditiru ki ya bangsa kewan. Wedhus yang ditiru, sapi yang ditiru gitu kan ya. Nirunya begitu, jadi ini abot gitu. Nah, jadinya berat. Makanan kita kan masih daging sapi, daging kambing. Maksudnya bukan zikir. Beliau-beliau yang makan sate, yang makan macam-macam, tapi zikirnya luar biasa. Sehingga tubuhnya diangkat oleh nur yang ada dalam dirinya. Nah kalau kita, tubuh kita ngebot-ngeboti nurnya tadi itu ya. Jadi berat. Sehingga jalannya itu agak susah. Seperti temanten. Manten itu kan bagus ya. Bagus atau bagus? Bagus. Tapi kabotan pakaian. Sampai diseret-seret gak tekan-tekan dia. Jalannya jadi susah. Yang buat dia susah jalan apa? Pakaiannya. Padahal temanten itu maunya lari atau jalan?
Melayu marani bojo. Mau lari ke seimbang gelundung gitu ya. Karena pakaiannya terlampau aneh-aneh, besar dan lain sebagainya. Nah ini malaikat yang makhluk yang latif, yang lembut dari cahaya itu senang kalau lihat orang cari ilmu. Bahkan sampai akhirnya malaikatnya woro-woro itu sama yang hadir semua. Ankumu maghfurun lakum. Kalian bangun semua ya, kalau udah selesai pulang. Kalian udah diampuni semua sama Allah Ta'ala. Maka malaikat bisa teriak, kalian sudah diampuni, Allah yang nyuruh. Ya, dan bagaimana Allah nyuruh malaikat mengumumkan mereka semua sudah diampuni? Karena Allah juga sudah menentukan siapa yang duduk model begini itu diampuni sama Allah SWT. Dan juga Allah sudah siapkan malaikat yang khusus, khusus tugasnya kalau ketemu yang model begini disuruh mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga setiap ada orang yang kumpulnya model begini cari ilmu, malaikatnya langsung gelar sayap, zikirnya cuma satu kalimat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi kalau dinyanyikan mungkin Allahumma gfir lahu gitu ya, kelompok satu ya, satu lagi Allahumma arhamhu. Maka tadi kalau ngaji kita ilahi lastu ya, lil firdausi ahlan tadi itu tumpu-tumpuan sama zikirnya malaikat. Wah, asik, langitnya rame. Ya, langitnya rame, meriah ini. Maka yang hadir di situ semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni itu udah pasti ya, suatu keyakinan berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang cari ilmu tuh kalau punya dosa, belum ngapa-ngapain dosanya udah habis. Ya, baru duduk aja, belum ngapa-ngapain dosanya udah habis. Kenapa? Di istighfar sama malaikat. Oh kita baru di istighfar kan muslim biasa aja udah seneng, Masya Allah, pasti aku diampuni. Ini malaikat yang turun tangan. Ini khusus kelompok ahli ilmu ini cari ilmu, Pak Yai, Ustadz ya, yang ahli cari ilmu ini dan ngajarin ilmu, ini tugasnya malaikat yang mintakan ampun. Nah di situ kemudian sama Allah ditambahin lagi. Ikan-ikan yang ada di perairan, entah ikannya itu ikan apapun ya, yang di perairan, itu disebut ikan. Kalian semua ya mintakan ampun buat orang yang ngajarkan ilmu dan cari ilmu. Bayangkan jumlahnya ikan yang ada di perairan ya, bukan laut, perairan. Itu bisa dihitung nggak? Bisa dihitung. Oh diambil, dicawui terus gantek-gantek itu segoro. Ikannya ada terus mintakan ampun. Artinya orang yang cari ilmu by sistem ilahi, dia dimintakan ampun tanpa henti. Dimintakan ampun tanpa henti. Sehingga dosa yang ada dalam dirinya sirna. Begitu dosa itu sirna, ilmu Allah nggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Betul? Nah, kalau dosanya sirna, berarti ilmu Allah akan datang kepadanya. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, belum jelas. Ini baru mulai. Ya baru mulai. Monggo ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Saya udah janji nanti ceramahnya nggak lama-lama, tapi nggak sebentar. Ya, nggak lama-lama nggak sebentar, karena saya ada tugas mencari uang 6 miliar dalam 6 hari. Doakan ya. Insya Allah. Saya mau beli tanah di sebelah Masjid Ar-Raudhah untuk perluasan musola dan majelis. Ya, untuk perluasan musola dan majelis. Yang nantinya itu beserta pembangunannya dan sebagainya butuh dana 20 miliar. Tapi yang 6 miliar harus saya bayarkan untuk administrasi dan lain sebagainya. Itu waktunya hanya 6 hari sejak sekarang. Jadi saya malam ini mau tirakat tirakat lahiriah batiniyah. Beb caranya gimana itu Beb? Yombuh ramai lu mikir aku. Caranya gimana? Pokoknya ya begini nih gitu ya begini. Masuk malaikat juga domo kan ya. Malaikat gak mungkin tidak mendoakan kita yang pede-pede saja. Ya, yang maksiat aja pede, masa yang taat gak pede. Betul kan ya? Nanti saya jelaskan nanti. Nah, ini kita kembali dulu ke masalah sujudnya malaikat. Nah, malaikat itu sujud. Makanya para habaib, para kiai, ya, para guru dari zaman dahulu kala pasti ngajari keluarganya, teman-temannya untuk meniru sujudnya malaikat dalam bentuk ta'zim, menghormati. Anaknya digandeng, begitu ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu habib, ya, yang mengajarkan ilmu, langsung ngomong sama anaknya, itu yai, ayo cium tangannya. Iya, itu yai, ayo cium tangannya. Akhirnya dikejar, dicium tangannya, dikejar, dicium tangannya.
Nah, orang-orang yang modelnya seperti malaikat, kalau lihat ada kiai kok tangannya dicium sama santri-santri, seneng. Masya Allah. Ini seperti Nabi Adam dengan para malaikat dulu. Tapi ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Mosok wong alim kok jaluk diambung ya tangan. Berarti ini model yang mana nih? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau nggak senang lihat ada orang yang menghormati orang yang berilmu, ya nggak senang dengan perbuatannya orang-orang yang ta'zim sama orang-orang yang menghormati orang yang punya ilmu, maka ini dikhawatirkan yang ditiru bukan malaikat. Yang ditiru bukan malaikat. Nanti hasilnya apa? Ya sama. Ya, makanya kan ada satu konsep dalam bisnis. Ya, boleh bicara dikit ya. Konsep dalam bisnis. Bisnis ini kalau pengen sukses, caranya gampang. Amati, tiru, plot. Amati, tiru, plot. ATP ya. Amati, tiru, plot. Oh, ini dia jualan kopiah, kok laris. Ya tinggal amati, oh kopiahnya model itu. Tiru buat yang sama, tapi plot loh ya. Ya, amati, tiru, plot. Bagaimana cara dia berjualannya, ya kan, ditiru, plot. Minimal nanti kita akan dapat hasil yang sama. Mau jadi wali ya gitu. Lihat nih wali ini, oh dia wali. Amati, tiru, plot. Anda kadang tidak pakai pengamatan, asal niru. Oh Pak Iya ini jadi wali, cuman duduk silo terima tamu, ya tak tiru sih. Ini salah, itu amati. Ternyata mau jadi wali bukan duduk silo terima tamu, itu kan ujung-ujungnya ya. Oh amati, ternyata dari kecil belajar, oh terus begini mujadahnya, amalnya begini. Tirunya plot, tiru sebagian. Amati, tiru, plot. Nah ini kita niru malaikat tadi. Malah malaikat ada proses belajar sama Nabi Adam alaihissalam. Mendengarkan jawaban Nabi Adam. Ya, terus muji kehebatannya. Oh, kami ini nggak punya ilmu. Ya, karena Nabi Adam itu dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. Oh, Allah itu maha bijaksana. Milih siapa yang diberi ilmu. Walaupun ini baru. Ya, walaupun baru keluarnya ini. Baru lahirnya. Baru diciptakan. Tapi Allah yang kasih itu kan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat nggak protes ya. Malaikat nggak protes. Bahkan ta'zim, bahkan sujud. Makanya kalau di kampung kita, kok tiba-tiba ada orang yang baru belajar di pesantren 5 tahun, pulang ke kampung, ngajar, kok jadinya itu diterima masyarakat. Jangan kita ngomong, anak baru kemarin sore. Kita jangan jadi kelompok begitu, jadi kelompok yang alhamdulillah, dia sudah 5 tahun dari pesantren pulang, dakwanya diterima sama masyarakat, dukung, parani, ikut merendah. Malaikat kan sudah lama ya, malaikat sudah lama ikut merendahkan diri, ikut ta'zim. Nah ini cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para kiai dulu begitu caranya. Kalau lihat ada orang soleh, digandeng anaknya, dikenalkan, nah, sampai jadi ajaran di pesantren-pesantren sampai hari ini. Tapi sekarang mulai memudar nih ya. Mulai memudar, bukan pesantrennya yang memudar, model yang begini mulai nggak ditiru sama orang. Kalau pesantrennya masih sama, tapi yang lain mulai nggak niru. Apa itu? Contoh misalnya, jenengan kalau ke Ponpes Sidogiri, ya ke Lirboyo, ke tempatnya Mbah Ya Arwani di Kudus, tuh kalau lihat bagaimana takzimnya santri sama guru akan terpana. Bagaimana takzimnya santri sama kiainya akan terpana. Bagaimana pengagungan santri sama gurunya akan terpana. Saya ke Ponpes Sidogiri misalnya, ini contoh. Ke Ponpes Sidogiri. Naik mobil nih. Naik mobil. Begitu kelihatan kok itu saya di dalamnya, atau kiai di dalamnya, ya, atau ustadz di dalamnya. Sama saja, pokoknya entah saya sebagai seorang pengajar ya. Ada nanti kalau orang lain kiai, ada ustadz, pokoknya di situ ada ulama di dalamnya. Ketahuan gitu sama santri. Itu santri kalau lagi nyapu. Padahal di satu kampung yang besar, jalanan yang besar ya. Kalau lagi nyapu, lihat ada ulama di dalam mobil, langsung nyapunya berhenti, kemudian berdiri tegap, kepalanya menunduk, kedua tangannya diletakkan di tempat kalau sholat sedekap di situ, menundukkan ta'zim sampai lewat. Jadi kalau memang lewatnya mobil itu pelan-pelan, ya sekarang mau rampung yang ngadep itu ya. Seperti itu, ta'zimnya luar biasa. Kemudian kita lihat kalau mau ketemu bunyai itu ya, santriwati-santriwati, jalannya ya berangkang ya, merangkak.
dengan apa lutut. Merangkak dengan lutut. Nanti kalau mau keluar meninggalkan, udah kepalanya nunduk, jalannya mundur. Betul atau betul? Lah orang yang lihat kok ini ya, berlebihan ini. Enggak berlebihan ya, man. Seharusnya begitu. Nah, dengan begitu yang dihasilkan apa? Ini pelajaran di pesantren ya. Begitu keluar dari pesantren ya nanti sikapnya dibuat agak berubah sedikit, tapi hatinya ta'zimnya luar biasa. Karena kalau enggak nanti nggak bisa melaku terus. Karena di luar banyak Pak Yai, Pak Yai yuk berangkang gitu. Enggak bisa nanti, itu buat di dalam pesantren. Kalau di luar, di dalam hati takzim yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Hasilnya apa? Begitu mau menundukkan diri seperti malaikat, dikasih sama Allah Ta'ala. Ya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena kita ini kalau pakai jalur-jalur yang biasa nggak mampu, maka kiai ngajari, yuk jalur ta'zim. Begitu kita ta'zim dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita mengagungkan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para kiai dengan kiai yang lain itu nggak pamer ilmu, tapi pamernya pamer ta'zim. Bukan niat pameran ya, tapi yang kelihatan tuh lomba ta'zim. Contoh, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, muallif Simtud Duror ya, pengarang Maulid Simtud Duror. Ulama besar, wali, orang soleh, punya kakak Habib Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Husain ini salah satu gurunya Bayi Hasyim Asy'ari dan salah satu gurunya Iya Khalil Al-Bangkalai dan banyak ulama Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah mufti Mekah dan Madinah di masa itu. Mufti Mekah dan Madinah di masa itu. Makamnya di Ma'ala sana, ya, makamnya di Ma'ala, seperti ya Maimun Zubair ya, ya Nawawi Al-Bantani, makamnya di Jannatul Mu'alla di Mekah Al-Mukarramah. Ini Habib Husain ini mufti ulama besar. Tapi sama-sama ulama ya, kakak beradik. Sama-sama ulama kakak beradik. Itu kalau naik dokar ya, bahasa kita dokar. Naik pedati, kalau dulu pedati kan pakai sapi ya, pedati. Naik dokar itu berarti kuda. Si kakak ngomong sama adiknya. Kakaknya Habib Husain, adiknya Habib Ali. Kakaknya ngomong sama adiknya, "Dik, kamu yang di depan, biar kakak di belakang." Adiknya, "Siap kakak." Adiknya di depan, ya kakaknya di belakang. Terus diinterview nih, diwawancarai nih, si adik diwawancarai. "Kenapa kamu kok disuruh kakakmu di depan, kamu mau?" Padahal seharusnya namanya adik itu di belakang, kakak di depan. Jawaban adiknya, "Saya hanya nuruti perintah kakak saya, namanya juga adik, jadi nurut sama kakak. Dan saya kalau di depan, itu saya itu cuman sebagai sopir saja. Sopir itu ya pantasnya di depan, bukan di belakang." Bagus dah ini niat hati ini. Bagus toh? Nah, lombanya di mana lomba takzimnya? Kakaknya ditanya, "Nah, kenapa kamu kok suruh adikmu di depan, kok kamu di belakang? Namanya kamu kakak." Dijawab, "Nah, meskipun beliau itu adik saya, tapi ilmunya lebih tinggi dari saya. Tingkat kewaliannya lebih tinggi dari saya. Maka dia layaknya sebagai pemimpin di depan. Saya ini makmum di belakang." Saya mau nanya, dua orang ini ada yang tercela enggak? Enggak ada. Semuanya mulia. Satu dengan yang lain saling merendahkan atau saling meninggikan? Saling meninggikan, saling memuliakan orang lain. Nah ini loh ciri-cirinya orang yang punya ilmu ya begini. Jadi orang yang punya ilmu tuh nggak akan merendahkan orang yang punya ilmu yang lain. Yang ada adalah saling meninggikan orang lain. Jadi lombanya itu lomba apa? Kuat-kuatan ngajeni itu ya. Kuat-kuatan memuliakan. Seperti ya Khalil Al-Bangkalani rahimahullah dan ya Hasyim Asy'ari rahimahullah. Mbah Hasyim ini kan murid ya. Muridnya Kiai Khalil. Kiai Khalil adalah guru. Tapi di masa sepuhnya ya Khalil Al-Bangkalani datang ke Jombang. Diterima sama Mbah Hasyim Asy'ari. Apa kata Kiai Khalil? "Saya mau berguru sama kamu." Lah wong guru kok mau berguru sama murid. Ya muridnya juga nerima, ayo, tapi niatnya apa? Bukan ngajari gurunya.
Iya, pengen mentaati perintah guru, aku ngajar di delok guruku. Nah, yang menarik itu nanti kalau habis sholat, karena ngajarnya di masjid, habis sholat, itu kalau selesai dari ngajar, Mbah Hasyim ini guru ya, ngajar, ya Khalil ada di situ belajar, menempatkan diri sebagai belajar. Mbah Hasyim itu begitu selesai langsung bangun lari. Ya Khalil juga langsung bangun lari kemana? Keluar, apa? Rebutan ngambilkan sandal. Saya mau nanya, yang model begini masih banyak atau udah langka? Hah? Banyak atau udah langka? Langka. Ini kan sejuk, asik, gitu kan ya? Menyenangkan. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kelompok jamaahnya iblis tadi itu kalau sampai ngikuti, ada yang ngikuti naudzubillah min dzalik, saya harap insya Allah nggak ada yang seperti itu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya di jagat raya ini ngikutinya malah malaikat. Ngikuti malaikat. Kalau ngikuti malaikat kan dia nikmatnya luar biasa. Masuk dalam kelompok malaikat. Ta'zim, penghormatan. Ya, penghormatan pada ilmu inilah jalan untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Contoh lagi. Mas Eto, berapa menit itu? Masya Allah kok gak kerasa nih. 20 menit. Salah hitung Mas Eto. 41 menit kok gak terasa ya. Padahal ini niat saya, Mas Eto nanti saya bicara 40 menit saja. Terus kembali ke Solo. Itu nawaitunya. Ya, tapi ternyata kan tidak sesuai nawaitu. Biasanya kalau niat yang baik itu kan hasilnya lebih bagus. Ya hasilnya lebih bagus. Niatnya ngajar 40 bukan 20. Betul kan ya? Ternyata sama Allah disuruh lebih dari 40 menit. Ya kopinya diminum dulu. Monggo junjuk. Masya Allah. Ini kesanggang takdimnya nggak ada minum kopi loh. Nunggu saya minum. Jadi jamaah majelis ini udah praktek sebelum diajarkan. Masya Allah Pak Jum, ini kopinya enak Pak Jum. Masya Allah. Pak Jum ini sahabat saya dari Semarang. Beliau yang punya Abbatur, travel umroh haji itu. Abu Bakar Tur itu. Insya Allah, barokah insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Apa yang mau dilanjut? Kopinya enak. Alhamdulillah. Jadi lombanya itu lomba mengagungkan. Contoh misalnya, contoh Allah ngajari bagaimana kita mengagungkan orang yang punya ilmu. Adalah surat Al-Kahfi. Setiap malam Jumat, hari Jumat kita suruh baca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu banyak cerita, ya banyak cerita. Dan yang paling mengasihkan waktu kita baca kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kan kisah tentang urusan cari ilmu. Betul ya? Nabi Musa mau cari ilmu. Pertanyaan saya, Nabi Musa mau cari ilmu pamer pangkat atau beliau merendahkan diri? Merendahkan diri. Nggak pamer. Perkenalkan, saya Nabi Musa kalimullah yang terkenal itu. Saya yang mimpin Bani Israel. Fir'aun itu saya tenggelamkan dengan tongkat saya. Saya punya mukjizat seperti ini. Oh, pamer gitu. Nggak ada. Nabi Musa nggak memperkenalkan diri, diam tadinya. Nabi Khidir, ya karena memang punya kelebihan dari Allah Ta'ala, itu langsung mengidentifikasi. Dengan teknologi ukhrawi langsung bisa tahu kamu Musa ya, iya. Nah Musa itu banyak, nama Musa itu banyak, dipertegas lagi sama Nabi Khidir, Musa Bani Israel, iya. Terus dikasih informasi berikutnya, mohon maaf, kamu nggak bisa sabar bareng sama saya, jadi pulang saja. Ini kan sebetulnya Nabi Khidir tuh mau ngomong, udah gak usah capek-capek gitu ya. Nanti kamu tetap gak bisa gitu. Gak usah capek-capek, ini sudah saya baca nih datanya, gak bisa. Masya Allah, ini memang Nabi Khidir punya kelebihan yang berbeda. Namanya Nabi Musa, dibegitukan, marah. Loh,
Oh, saya Nabi Musa kok dibilang nggak sabar. Nabi itu saya. Kamu bilang saya nggak sabar, ngomong gitu? Enggak, merendahkan diri. Ya, ya udah. Kalau saya nggak boleh jadi santri, ya saya nggak boleh jadi santri. Saya tak jadi penderek saja. Hal attabi'uka. Tak ngenger saja. Kemanapun kamu pergi, saya ikut. Nanti kalau pas hatimu enak, bahasa kita itu ya, hatimu enak, terus mau ngajari saya sesuatu kan ya alhamdulillah. Nanti itu kalau pas bukan belajar pagi sampai sore, diajari nggak usah, tak ikut saja. Nanti sewaktu-waktu kok muncul engkau pengen ngajari saya, ya alhamdulillah. Oke kalau gitu. Cuman syaratnya satu ya. Apa? Jangan pernah nanya apapun yang saya lakukan. Saya mau nanya, mau jadi santri nggak boleh nanya, itu enak atau nggak enak? Sekolah tapi tidak boleh nanya. Saya terangkan, paham nggak paham, jangan nanya. Gimana itu? Siap. Ya, Nabi Musa sih siap. Terus kisahnya kan panjang itu. Saya nggak akan bahas sekarang, nanti jadi 2 jam itu ya. Panjang kisahnya. Kisahnya panjang. Sampai satu titik. Nah, ini yang mau saya bahas. Masuk desa. Masuk desa lapar nih. 2 nabi lah lapar. Kalau nggak makan, nyawanya terancam. Karena udah melakukan perjalanan beberapa hari. Nah, di situ membuktikan kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam ketika melakukan perjalanan, kedua-duanya nggak punya harta. Nggak punya harta, makanya naik kapal cari gratisan. Siapa ini yang mau ngangkut kita gratis? Nah, waktu mau makan karena mau nggak punya duit, ya nggak punya duit, ya wes ketok pintu. Kalau nggak makan mati kok, ya darurat, jadi harus minta. Makanya kamu kalau darurat nggak begitu mati, ya terus kamu kok jadi gengsi, dosa itu. Misal begini, sakit, ya sakit. Menurut dokter nih harus dioperasi. Naudzubillah min dzalik ya, misal sakit usus buntu. Kata dokter ini harus dioperasi, kalau enggak bapak nyawanya terancam. Kalau pecah nanti usus buntunya keracunan, wassalamualaikum. Gak punya duit, terus ngomong, saya akan sabar dengan penderitaan ini. Itu ilmu sabar yang salah itu. Itu ilmu sabar yang salah. Gak punya duit, ya kamu keliling kampung tok gitu kan ya. Ya mungkin keliling kampungnya sekarang suruhan siapa anaknya atau siapa. Bapak mau operasi gak punya duit ini ya. Bisa apa nyawanya terancam. Ini karena urusan nyawa terancam. Gak boleh gengsi, gak boleh malu, dan itu gak hina. Ya itu gak hina. Nabi Khidir mencontohkan. Nabi Musa diajak, yuk. Nabi Musa diajak ketok pintu rumah orang, tok. Minta makan. Oh, enggak ada makan. Diusir nih Nabi dan Rasul. Dua-duanya diusir. Ketok pintu satu lagi, tok, minta makan. Diusir lagi. Makanya kalau kamu kok minta sumbangan buat pesantren ada yang ngusir, itu baru hal kecil. Oh kita ini siapa? Oh Nabi diusir aja biasa, kok kamu diusir? Oh ini kurang ajar lagi. Gak tahu siapa saya ya. Ini sombong, namanya sombong. Ini diusir, mempertahankan nyawa diusir. Nyantai, oh gak apa-apa lah. Hanya nasib masuk kampung Al-Bukhala. Kampungnya orang-orang pelit. Di Muntilan kan cari kampung begitu nggak ketemu. Di Indonesia cari kampung begitu nggak ketemu. Nggak ketemu di Indonesia. Di Indonesia ini kan kampungnya orang-orangnya dermawan itu. Buktinya kalau pengajian tuh masjid jajanannya kebab, betul kan ya? Oh nggak ada di masjid ada yasinan, tahlil ya, bagi roti. Terus ada orang asing masuk ditanya Mas KTP-nya Mas, nggak ada. Langsung dikasih ini kopinya, ini rotinya. Itu kan berarti Indonesia kan dermawannya luar biasa. Orang pelit ada, tapi kampung orang pelit nggak ada. Nabi Khidir kok yuk ketemu kampung orang pelit, sak desa pelit semua itu. Yakin bukan di Indonesia itu. Entah di belahan bumi mana, mudah-mudahan udah punah ya. Ya mudah-mudahan sudah punah. Tok, gak dikasih. Sampai lihat ada satu rumah mau roboh. Lawang sudah ngetok semua nggak ada yang ngasih. Berarti ini kan juga termasuk bagian rumah yang diketok. Nggak ngasih. Lapar ini, kalau nggak makan mati. Nah, Nabi Khidir tambah ngomong sama Nabi Musa, yuk bangun rumah ini yuk. Rumah ini kita
rapikan biar nggak roboh. Ya Nabi Musa ya protes tuh ya, lah apa ya? Oh, sak kampung pelit kabeh kok rumah mau roboh, kita sudah mau mati tapi diajak jadi tukang batu nih ya apa ini? Nanya. Nah di situ selesai khatam, udah. Waktunya kamu boleh ikut sama saya sudah selesai, tidak boleh ikut lagi. Terus kan dijelaskan itu. Kenapa kok sampai rumah mau roboh di kampungnya orang pelit dalam keadaan lapar? Nabi Khidir ngajak Nabi Musa jadi tukang batu. Jawabannya Nabi Khidir adalah rumah ini milik dua anak yatim yang ada yangnya, bukan cuma milik dua anak yatim. Alasannya itu ini milik dua anak yatim yang kana abuhuma sholihah. Yang mana dua anak yatim ini punya orang tua yang orang tuanya ini dulu termasuk dalam tataran orang soleh. Katakanlah dulu di situ ditafsirkan berarti bukan ayah kandungnya, leluhurnya, bukan kakeknya, bukan mbah buyutnya. Dicek di tafsir itu siapa yang dimaksud orang tuanya, abuhuma, ya ayahnya itu siapa? Ternyata mbah buyut yang ketujuh, kakek yang ketujuh, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan yang ketujuh, itu yang soleh. Berarti yang keenam soleh enggak? Belum masuk seperti yang ketujuh. Yang kelima belum masuk seperti yang ketujuh. Kalau semuanya soleh, Allah akan mengatakan abauhuma, orang tuanya orang tua yang soleh. Ternyata cuma satu yang soleh. Kakeknya yang ketujuh soleh. Kakeknya yang ketujuh soleh. Wali, orang soleh, ulama, bukan nabi, bukan rasul. Orang biasa tapi soleh. Cucunya ini belum amal, belum apa-apa, cucunya biasa. Bahkan di perkampungan orang pelit. Ya, cuman nggak disebutkan ini termasuk yang nolak apa enggak gitu ya. Tapi kalau melihat penolakan Nabi Musa kan bisa jadi ya termasuk yang nolak gitu. Sama Allah Ta'ala, dua nabi diperintahkan bangunkan rumahnya. Alasannya karena leluhurnya orang yang soleh. Hormati orang yang soleh. Ta'zim. Bantu orang yang soleh. Bagian daripada ta'zim. Itu ajarannya Al-Quran. Setiap malam Jumat dan hari Jumat kita suruh baca. Biar faham. Biar paham. Nah, sekarang kadang ada turunannya kiai, ada turunannya ustadz, ya kiainya soleh, ustadznya soleh. Turunannya yang kelima mungkin biasa-biasa saja. Kita suruh menghargai bedo baik. Betul kan ya? Benten kalau mbahnya memang soleh, putunya sekaya ngono. Cucunya seperti itu ngapain kita bantu? Salah, bantulah, tapi jangan bantu niat untuk cucunya. Bantunya niat untuk kakeknya. Begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghormati orang soleh, sampai turunan yang ketujuh itu suruh menghormati. Padahal itu orang soleh di zaman sebelum Nabi Khidir, sebelum Nabi Musa. Orang soleh 7 ke atas, artinya generasi ke atas 7 sebelumnya. Lantas bagaimana dengan orang soleh dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Umat Kanjeng Nabi kan umat yang terbaik. Bahkan ulama umat tiga Ambiya Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Tadi yang dihormati kan bukan nabi itu ya, bukan nabi. Berarti pangkatnya masih kalah dengan nabi Bani Israel. Nah kita ini sama ulama kita tingkatnya dengan nabi Bani Israel. Makanya dari dulu kita diajari. Ada anaknya kiai, jawabannya anak Pak Kiai, anak Pak Kiai. Anak simbah, ya putune simbah yai. Diajarin untuk menghormati putune simbah yai. Kenapa begitu? Karena itu niru Al-Quran. Ini yang diajarkan di Indonesia dari dahulu. Jangan sampai ini dirusak. Jangan sampai ini dirusak oleh alasan apapun dan karena apapun. Kita mau ngikuti leluhur kita. Bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni. Berkat yang seperti itu nanti Allah kasih kita ilmu. Itu kan Nabi Musa lagi belajar ilmu laduni ya. Lagi belajar ilmu laduni. Ya, ajarannya apa itu? Ya begitu itu. Bukan diajari A, B, C, D, enggak. Betul kan ya? Diajarinya ta'zim sama orang soleh. Malaikat diajarinya ta'zim kepada orang alim. Kita diajari sama Rasul ta'zim kepada orang yang punya
ilmu. Kalau itu kita lakukan, hidup kita nyaman, nikmat, luar biasa. Alhamdulillah, sudah 55 menit saya bicara. Betul ya? Belum ada tapi kata beliau. 55 menit. Inti pengajian selesai. Sekarang ngobrol yang lain. Boleh ya? Ya, saya ada janjian sama teman-teman nanti mau rapat sebentar di Yogyakarta. Dari sini jalan pulang ke Solo, mampir Jogja untuk rapat sebentar. Rapat gimana caranya cari 6 miliar dalam 6 hari. Ya, wirid apa yang harus dibaca? Apa cukup ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, atau dosis ditambah? Ya, atau dosis ditambah gitu. Nanti mau kita rapatkan nanti ya, kita rapatkan insya Allah. Caranya bagaimana biar terjadi misteri, kita tunggu 6 hari lagi. Ini kok wajah-wajah nggak jelas kenapa ini? Tanya jawab. 6 miliar itu. Loh iya. Yang aneh itu ya, ini ilmu. Mau tahu hakikat orang bahagia? Mau ya? Jadi orang bahagia itu membayangkan bahagia sudah bahagia. Itu orang bahagia. Tapi orang bahagia kalau bayangkan bahagia, terus kenyataannya kok belum ada, nggak bahagia, itu belum bahagia. Contoh, boleh? Contoh. Bayangkan masuk surga masih ada di dunia. Harusnya bahagia enggak? Bahagia. Nah kalau kita di dunia bayangkan surga nggak bisa bahagia. Tanda tanya ini, ojo-ojo bukan warga surga ini. Paham ya? Calon manten. Iya. Ini paling gampang kalau analogi bab manten. Calon manten belum nikah. Ya, belum nikah. Sudah dijanjikan menikah dengan polanah. Kalau bahasa Arabnya kan fulanah. Tapi kalau bahasa kampung kita kan polanah biasanya gitu ya. Polanah, mau dinikahkan sama polanah. Itu dia lagi bayangin nikah sama polanah. Udah seneng dia. Rapi urung, semesa-mesem. Betul kan? Nah, itu tanda-tanda memang dia akan nikah dengan perempuan itu. Betul kan ya? Betul. Nah, jadi kalau kamu pengen beli mobil, belum beli kamu udah bisa bahagia. Tanda-tanda kamu akan punya mobil. Tapi kalau kamu berkata, kapan ya ini? Terus jadi lemes. Nah ini model-model nggak akan punya mobil. Paham ya? Nah ini ilmu mahal ini, mahal. Hanya orang-orang yang paham. Yang nggak paham nggak usah dikasih tahu. Udah. Jangan dipaksakan untuk paham. Makanya mukmin itu di dunia, bayangkan surga itu senang. Kenapa? Ya karena udah yakin pasti aku penghuni surga. Jadi senang. Wah, aku enak, menyenangkan. Ada yang komentar, apa yang mlebu kira-kira dul. Gak iso diajak senang tuh gak iso ya. Diajak senang kok gak iso. Ini yang model begini bahaya ini. Memang jangan-jangan bukan penghuninya di sana. Kalau penghuni di sana itu. Bu, boleh ngasih contoh, Bu? Ya, ibu buka resep gado-gado. Pengen buat gado-gado, baru buka resepnya, terus bayang no. Karena seneng sama gado-gado. Bayang lotok itu. Ini begini, wah nanti jam sekian masak gado-gado. Wah sih, udah seneng atau belum? Seneng ya? Ada gado-gadonya? Gak ada. Nah, itu yang model begitu nanti akan dapat gado-gado. Tapi kalau yang apa iso ya aku ya? Apa bisa saya nih buat gado-gado ini? Resepnya sih oke, tapi sayanya bisa enggak ya? Apa ya jadi bodoh? Mulai dari situ nanti akhirnya mundur. Gak usah. Betul kan? Udah gak usah. Suarga ngono. Saku kita ya gak layak. Saya kira gak layak. Nah terus apa kamu pilih rokok? Kan ya aneh. Makanya kalau Ilahi lastu lil firdausi ahlan, nggak mandek di situ, mandek bahaya. Ajutannya wala aqwa ala naril jahimi fahabli, kan gitu. Taubatan dzunubi fa innaka ghafiratan bil azimi, fa innaka ghafiratan bil azimi. Selesai. Maksudnya maksa, ya Allah, gak pantas harus ini. Tapi non rokok gak kuat. Please help me gitu ya. Aku tak mlebu swarga. Syaratnya diampuni, ampuni aku, kan selesai.
semangat. Kalau cuman mandek, aku gak pantes, lanjut no. Swarga, gak pantes tapi pengen aku gitu kan. Aku pengen. Itu resep kalau hajat mau kabul. Makanya saya ini pengen hajatnya kabul tadi ya. Lihat angka yang begitu tuh, lihat angka begitu bahagia. Kenapa? Masih yakin itu. Paham kan? Ya kalau saya nggak bahagia berarti saya nggak yakin dapat. Kalau nggak yakin dapat berarti nggak akan dapat. Oh yakin dapat kok nggak bahagia, stres. Piye caranya? Caranya piye? Ini orang nggak yakin nih. Jadinya stres. Orang yakin bahagia. Untuk aku. Nah caranya piye? Ya mbuh. Nggak usah bahas cara. Yakin tuh nggak perlu cara. Yakin. Nggak perlu bahas cara maksudnya gitu ya. Nanti caranya akan datang sendiri. Clear? Apa? Saya tuh mau ngasih contoh tapi live streaming bahaya kalau itu. Ada hal-hal yang tidak itu susulannya lain waktu ya. Banyak contoh-contoh yang tidak bisa dibicarakan di muka umum. Ada anak di bawah umur, iya. Ada sepi-sepi, insyaallah. Ada anak di bawah umur. Ada yang sudah apa namanya kelebihan umur. Ya. Ada kelebihan umur, ada di bawah umur juga ada. Contoh lain lagi boleh enggak? Boleh. Nyantai-nyantai aja. Yang banyak gitu, Masya Allah. Ya, contoh yang banyak. Suruh pengen. Nanti boleh dicek sama 10-20 orang gitu ya. Suruh pengen punya rumah. Itu ada yang Masya Allah. Pengen aja takut. Botol mantor nyai. Pengen, gak berani. Betul kan? Tidak berani. 10 itu mungkin yang gagal pengen banyak itu. Gagal pengen banyak. Lah padahal cuma modal apa? Pengen. Nah, Allah Ta'ala nantang. Ya nantang. Jaluk marang aku. Ya, ud'uni. Jaluk marang aku, minta sama saya. Astajib lakum, takai. Pertanyaan saya, berani minta enggak? Berani? Ya, tapi pakai mikir atau langsung minta? Nah, kebanyakan orang minta masih mikir. Minta sesuai budget, itu minta mikir. Itu belum minta sama Allah itu. Kalau minta sama Allah nggak mikir budget. Jaluk wae. Ini enggak mikir sih. Tabungan sekian, ya Allah, aku minta mobil harga 200 juta. Mikir. Itu masih mikir. Tapi ya gak apa-apa, saya mending gitu ya. Mending, masih mikir. Kalau nggak mikir, edan emang. Nggak mikir kok. Nggak mikir berarti edan. Nah orang gila itu nggak pakai mikir. Masuk ke toko. Iya Pak, mau beli apa? Mobil yang paling mahal di sini apa? Ini. Oh ya udah. Bapak mau beli? Ya nanti dulu. Mentalnya luar biasa. Yang ini berapa? Sekian. Yang ini sekian. Minta brosur. Bawa pulang. Bapak nomor teleponnya nggak usah hubungi saya. Ruwet nanti kamu. Nanti biar asisten saya yang kesini. Masya Allah. Kayaknya luar biasa. Biar asisten kesini. Minta nomor ke sini. Nomor muda. Nanti biar asisten saya mau hubungi. Ini gaya bos. Gaya bos. Kalau gaya kita yang kita gitu. Minta nomor teleponnya, oh ini gitu ya. Mau cari mobil apa? Yang murah-murah saja ada enggak? Nanya mobil mahal aja takut lebih kawan. Cuma nanya aja enggak berani. Karena Pak masih mikir sesuai budget. Jadi nanti hidupnya sesuai butuh edan. Tapi jangan edan, cuma dipakai aja ilmunya. Oh ini pulang, laporan sama istrinya, buat brosur banyak. Oh Pak, mobil Bu. Yang mana? Sing paling larang iki. Nah, Pak mobil sing ndi? Milih sing ndi. Mas gak ngomong mesti. Milih sing ndi? Milih aja gawani Bu. Milih apa ya? Sing paling larang Pak, ya wis sing iki Bu kabeh Bu. Tembak tembok. Masya Allah disalang ya. Jaluk marang Gusti Allah. Wah, itu kalau orang yang pede dan dia itu betul-betul yakin ya, dia mintanya bahagia. Allahumma Alphard paling anyar.
Allahumma alpat paling anyar, masya Allah nyawang sa M 350, masya Allah kira-kira iki ya sa M 350 Allahumma alpat paling anyar itu mintanya sama ngakak. Tapi kalau orang model budget kapan duitnya ya, kapan aku bisa memilikimu, mohon maaf wahai alpat, budget yang ada hanya cukup untuk membeli kalian. Paham ya? Ya. Jadi tunggu kedatanganku berikutnya. Entah itu kapan akan terjadi. Ini model begini susah maju, maju. Nantangnya yang paling mahal, perkara nanti entoknya sih paling murah, tapi senangnya itu udah luar biasa. Senang luar biasa. Nah ini kadang-kadang orang hidup dikasih gampang tuh pilih sih wangel. Misalnya ada sering ngetes gimana kondisi ekonomi lagi susah, Bib. Ini contoh ya, susah, Bib. Ya, mudah-mudahan tahun depan kamu beli rumah yang besar tuh di pojok sana. Kalau itu nggak sanggup, Bib. Tinggal amin itu angel loh ya. Saya mau nanya, amin itu mudah atau susah? Mudah, amin. Selesai kan ya? Tambah dicandai. Kamu masuk, Bib. Kadang-kadang saya untuk ngeluh jeblok gitu. Makanya kalau ada tamu-tamu model begitu saya cepat menyingkir gitu ya. Daripada nanti saya ketularan mental begitu. Ya, mental saya jadi takut gitu ya. Ketularan, oh ya mau diunjuk itu terus saya segera pergi. Ini ilmu ya, ini ilmu. Jadi jangan pernah takut minta. Ya, jangan pernah merasa jadi orang miskin, jangan. Walaupun kenyataannya kita nggak punya apa-apa, tapi sugih itu, manusia kan sugih. Manusia itu kaya. Diturunkan ke bumi, suruh jadi pemilik bumi. Saya mau nanya, kamu pemilik udara enggak? Pemilik, kalau enggak kan bayar kamu. Gratis, gratis. Betul, nah, di rumah sakit lain, sudah diadai miliknya rumah sakit. Bayar enggak? Bayar, larang atau murah? Mahal. Tapi di luar rumah sakit milik siapa? Milik Allah, kita disuruh maki. Tapi jangan ada lihat mobil parkir kamu bilang milikku gitu ya. Ngawur itu, ngajar syariat. Kaya kita itu kaya. Kenapa kita kaya? Ini rahasia, tolong jangan disebarluaskan. Kenapa kita kaya? Karena kita punya Tuhan yang maha kaya. Betul? Kita punya Tuhan yang maha kaya. Contoh, Bu, nanya ya Bu, kalau ibu super kaya raya, terus ibu punya anak, anak ibu disebut sebagai apa? Anak miskin atau anak kaya? Anak orang kaya disebut sugih, betul ya? Kok sugih? Boe sugih pol, tinggal jaluk boe keturutan, betul? Nah, kalau baru anak minta sama anak dempel orang tuanya yang kaya disebut anak itu kaya. Lah kita dempel yang maha kaya. Kok rumangsa sugih? Iya rumangsa malah melarat. Ya marah Allah Ta'ala. Gak syukur, gak ngergani aku, gak hargai aku, gak pede punya aku. Kan bodohnya luar biasa. Aku sugih. Kenapa? Aku punya Allah. Lapar biasa. Orang sugih ya bisa lapar. Oh, Nabi aja lapar. Bisa. Emangnya orang sugih nggak bisa lapar? Bisa. Betul kan ya? Jadi jangan bingung dengan apa yang nempel-nempel sama kita. Karena sugih hakiki ada dalam hati. Kuat jadinya. Seneng uripe, asyik gitu. Makanya mental-mental yang masih tadi itu, mari kita rubah. Teman-teman kita ada begitu, kita kumpulkan sama kita. Yuk, melu mbok sing edan-edan yuk, ben waras. Melok sing edan-edan ben waras. Kakek kumpul sing waras jadi waras dalam arti begitu. Disuruh begini, tidak sanggup saya. Kamu tahun depan berangkat haji ya? Oh, urutan saya masih 20 tahun lagi. Kamu tahun depan berangkat haji ya? Urutan saya masih 20 tahun lagi. Sakarepmu kono ya. Buat tinggal ngomong apa? Amin, insya Allah, Bib. Ya, amin, insya Allah. Ya langsung bergerak. Wah, tadi kata Habib, tahun depan saya berangkat haji, insya Allah. Terus tak amin nih, mulai keliling, telepon Pak Jumadi.
Assalamualaikum Pak Ju. Bisa gitu ya. Gimana Pak, saya mau berangkat tahun depan. Peluangnya gimana? Peluangnya 50-50. Betul, peluangnya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Berarti peluangnya bagus ya? Bagus, 50%. Peluang 50% itu gara-gara apa? Berani nanya. Berani bergerak. Jadi punya peluang 50% berhasil, 50% gagal. Kalau yang diam tadi 0%. Betul kan ya? 0%. Nunggu 20 tahun. Ngenteni wis makul disuruh. Sian, udah tua. Makanya jangan pernah membatasi karunia ilahi, karunia tauhid. Jangan pernah kamu batasi karunia Tuhanmu dengan kenyataan yang ada di hadapanmu. Jangan pernah kamu batasi karunia Tuhanmu dengan kenyataan yang ada di hadapanmu. Jangan. Meskipun berkali-kali kepleset, berkali-kali kita jatuh. Kita yakin saja. Saya ditanya sama orang, Bib, ini untuk closing malam hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Saya disuruh ke sini 1000 kali saya senang. Itu janji saya. Ya. Itu janji saya. Asal kontak Mas Eto aja, kalau tidak usah repot-repot ke Solo. Kontak Mas Eto. Loh, kalau ke Solo kangen bagus. Ya. Bukan urusan undangan pengajian, jangan. Kalau ke Solonya hadir majelis, kangen sama saya, senang undangan pengajian cukup WA Mas Eto. Mas Eto. Catat Mas Eto. Ya. Mas Eto, ini depan Mas Habibnya lagi selo enggak gitu. Jangan Pak Habib ya, ketua nanti saya. Habib saja kelihatan tua gitu ya. Mas Habib kan rada muda. Mas Habibnya ada waktu enggak? Kalau saya emang enggak kemana-mana, seneng saya. Bener seneng saya. Saya akan berangkat, asik. Karena yang di sini enggak pernah ngerepoti saya. Enggak pernah ngerepoti saya. Saya mau langsung pulang ya, oh monggo Habib gitu ya. Dengan sedikit ditahan tapi monggo. Datangnya telat nggak diomongi. Habib telat. Dengan kani rekoso, enggak. Datang diterima dengan senang, digandeng ya, Masya Allah. Jamaahnya duduk rapi itu kan, nggak ada yang rebutan. Habib rebutan lagi, nggak tekan-tekan majelis gitu ya. Nggak sampai-sampai majelis rapi, menyenangkan, asyik dan jiwanya menghadap. Yang mahal itu jiwa menghadap, pengen terima ilmu, itu mahal. Tadi saya mau ngomong apa tadi? Nggak tahu kan? Sama. Pokoknya buat nutup. Nggak ngerti. Kita mau ngomong apa juga nggak paham gitu. Nah ini kalau misalnya nih, ya cuman misalnya. Kita ketemu orang. Ya kita ketemu orang. Orang tadi kita nasihati. Mas, kamu bulan depan, insya Allah kamu bisa berangkat umroh. Ya. Harusnya dia bilang apa? Amin. Ya. Nah kalau orangnya jawab, sibuk tuh saya. Saya sibuk. Kalau bulan depan lah, kelihatannya gak mungkin. Ini dia berarti dia menutup karunia ilahi, dia menutup karunianya Allah dengan kenyataan yang memang dia miliki. Betul kan? Jadi dia berpikirnya, kenyataan dijadikan landasan berpikir, sementara kekuasaan Tuhan dia hilangkan. Betul? Berarti dia menjadikan kenyataan itu Tuhan, dan Tuhan nggak ada dalam hidupnya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Nah, sementara yang sudah belajar di majelis sudah ngerti, walaupun bulan depan itu padatnya luar biasa, insya Allah doakan saja. Ya, insya Allah doakan saja. Itu berarti mentalnya dia nggak ngerti bulan depan apa yang akan terjadi. Dia tahu dia tidak menghakimi. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kamu minta berkali-kali minta sama Allah, kok yang tampak kamu nggak dikasih? Jangan berhenti minta. Jangan berhenti minta. Ini namanya ilmu telur godok. Yeah. Ilmu telur godok. Catat pemirsa. Ilmu telur godok. Biar gampang ngapalkannya ya. Ilmu telur godok. Yang paling paham ibu-ibu.
Bapak-bapak saya ragu paham telur godok. Taunya makan telur godok. Nah, kalau masak yang paling gampang itu masak telur godok. Bu, kalau mau masak telur godok syaratnya apa, Bu? Satu, ada telurnya. Syaratnya dulu ya. Satu, ada telurnya. Dua, ada airnya. Tiga, ada tempatnya. Empat, ada kompornya. Lima, ada bahan bakarnya. Enam, ada api untuk menyalakannya. Betul? Ya. Tujuh, ada yang masak. Kabeh ono sing masak, gak ono kan gak iso ya. Nah, ternyata setelah tujuh-tujuhnya dipenuhi, dimasukkan itu telur ke dalam air, di dalam bejana, nyalakan kompornya, api menyala. Mintanya apa tadi? Minta telur godok. 1 menit dicek, dipecah, tas. Jadi enggak? Belum. Loh, kok gak jadi telur godok? Aku kan sudah godok. Aku kan sudah godok, tak depi khusuk. Kok gak jadi? Nah, ibu-ibu yang paham, ya sabar titik. Sabar dulu, lanjutkan godoknya. Betul ya? Lanjutkan godoknya. Menit kelima. Ambil lagi telurnya. Duh, kok belum jadi? Ini suatu ketidakbenaran ini. Saya ditipu ini. Katanya kalau telur digodok, jadinya telur godok. Nyatanya saya nggak dapat telur godok. Ini penipuan ini. Ini orang benar atau goblok? Saya mau nanya, benar atau goblok? Bu, kalau suami kita begitu, Bu, berarti benar atau ojo ngomong, Bu? Nanti jadi kurang ajar sama suami. Berarti ini kan bodoh ya. Nggak mau belajar. Kata istri, sabar, Pak. Telur itu ada proses, butuh tingkat panas di titik tertentu dan sekian lama nanti dia akan mengeras. Betul? Nah, ketika orang yang paham 5 menit tok oh belum. Lanjut. Perbesar apinya. Pengen cepat paham. Tok perbesar apinya biar cepat. Jadi kalau kamu doa Allahumma sayyarah, ya Allah beri aku mobil setahun, kok metune pit. Dapatnya sepeda ontel. Berarti itu memang belum mateng. Paham nggak? Belum mateng. Lanjutkan. Ojo kemudian protes. Aku udah doa nggak kabul. Itu sepeda ontel. Kabul kalau kamu sabar nunggu kabul pada waktunya. Ikuti proses. Kamu baru masukin telur kok minta jadi telur godok gitu ya. Beli aja godokan cemplungno gitu ya. Paham Ibu? Oke, kalau ibu doa minta suaminya berubah kok nggak berubah-berubah, telur godok. Ingat aja itu, ilmu telur godok. Ini belum saya share kemana-mana ini. Saya baru dapat tadi malam sampai jam 3 subuh ini ngobrol top telur godok ini. Rasanya fresh kan? Iya, memang fresh dari langit ini ya. Jam 3 subuh dapat ilmunya ini. Ya jam 3 subuh ngobrol sama Mas Kiki itu sampai subuh itu dapatnya akhirnya telur godok. Banyak ilmunya, tapi yang saya bocorkan satu itu. Yang lain belum diizinkan untuk dibocorkan. Karena panjang nanti pengajiannya. Nanti panjang. Oh, dikit-dikit, 1 jam 1/4. Ini maksudnya. Lebih makan itu 1 jam 18. Saya udah janjian mau rapat jadi tidak bisa nambah lagi. Jazakumullah khairan. Makasih udah dikasih tempat yang buat saya sehat, seger. Tadi saya jalan tuh badan saya tuh rasanya masya Allah capek, rasa badan tuh capek. Tapi sampai di sini kok capeknya hilang. Kenapa? Dipijeti malaikat pakai sayapnya, nyoh ya. Ditabrak-tabrak sayap malaikat. Masa gak seger ya? Kena nurnya mukmin ini. Jadinya seger. Baru datang dengar qasidahnya tadi asyiknya luar biasa, menyenangkan. Adem di hati. Ya, ini tolong dijaga di majlis begini. Ya, dijaga, diuri-uri. Nggak usah niru-niru yang lain. Yang lain punya model lain, ya biar yang model lain dengan modelnya. Mungkin rasanya dapatnya model begitu. Yang model begini ini pertahankan. Yesnya ini enak udah. Nok racian itu udah pas. Ya sudah pas, asyik itu, menyenangkan. Nah yang punya rasa bisa merasakan. Kalau lidahnya mati jangan dipaksa untuk merasakan.
Tiwas kesel bumboni. Ya, tiwas kesel bumboni. Oh, sing mati kok ya. Kita paksa, udah memang makommu di situ, jangan dipaksakan. Udah hadir, sudah luar biasa. Alhamdulillah kita syukuri punya tempat yang begini, majlis begini syukuri, diuri-uri ya. Nanti insya Allah jadi sesuatu buat kehidupan kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami. مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام على هدينية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mau ngasih satu tambahan ilmu, tapi ini rodok dukur. Yang paham ya alhamdulillah, yang belum paham jangan sedih. Nanti suatu saat akan paham sendiri, ya. Namanya mengejar cinta. Iya, mengejar cinta. Kita tawasul itu bagus. Tawasul dengan amal soleh, tawasul bagus. Tapi kita harus naik satu level yang lebih tinggi. Ya, satu level yang lebih tinggi. Kalau kita tawasul itu levelnya biasa. Misal ya, saya tawasul dengan sholawat nariyah. Saya tawasul dengan sholawat munjiyah. Bagus atau nggak bagus? Sangat bagus. Tapi itu umumnya manusia. Nah, kalau kita udah biasa tawasul dengan sholawat nariyah, naikkan satu pangkat. Mengejar cinta. Enggak naik sholawatnya, tapi mengejar Nabi Muhammad. Nah, kalau baru pegangan dengan sholawatnya, dapat hajatnya. Nah, kalau pegangan nabinya, dapat semuanya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lagi baca sholawat itu, ojo mikir hajatnya, tapi mikir Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak di antara kita yang baca sholawatnya dipikir hajatnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyarah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam sayyarah. Mobil. Boleh, itu boleh. Tapi itu level umum. Level yang lebih tinggi, gak mikir hajatnya. Nabinya yang dipikir. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Konsen ngomong, mobil Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rasulullah yang dipikir. Nah, karena dikejar itu Nabi Muhammad SAW. Begitu dapat nabinya, yuk entuk kabeh, omah, mobil, konco, dulu kabeh entuk swarga entuk. Itu namanya level mengejar cinta. Dah, itu tambahan. Yang paham, yang nggak paham jangan maksakan diri untuk paham. Nanti suatu saat akan paham dengan sendirinya. Karena ini ilmu rasa ya, bukan ilmu teori. Ojo dipaksa. Ilmu rasa bukan ilmu teori. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin langsung. Kopinya udah saya minum, mau saya habiskan. Ini wenaknya luar biasa. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.